Kami dari Prodi Pendidikan Informatika Angkatan 21 Pak, kelas 21D jurusan PKJ, ingin mewawancarai Bapak mengenai topologi jaringan yang ada di gedung A Pak. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Iqbal Hidayat. Dan saya Kevin Roman Syarido. Saya Rangga. Saya Zaki Anis. Baik, untuk mempersingkat waktu kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Pak. Pertanyaan pertama, topologi apa yang digunakan dalam jaringan yang ada di gedung A Pak? Ditulis aja ya. Iya Pak. Iya. Di rekamnya Kak. Ada namanya, yang pertama itu kita gunakan bus, tahu kan? Topologi bus. Kemudian topologi start. Kemudian ada namanya tree juga, nanti tree kayak pohon kan. Cuman ketiga-tiganya kita gunakan, kita kombinasikan. Mulai dari sumber internetnya sampai ke pembagiannya kita kombinasikan penggunaan. Itu tiga-tiganya. Yang pada umumnya tiga topologi ini yang pada umumnya kita gunakan tiap gedung. Jadi kita kombinasikannya melalui sesuai kebutuhan. Misalnya kalau di labor komputer kita kan pakai bus loh. Kemudian kalau di berlantai kita pakai tree. Tergantung ruangan dan kondisi gedung. Kemudian itu kalau untuk jenis topologinya itu ada tiga yang digunakan. Pertanyaan kedua Pak, perangkat apa yang digunakan untuk keamanan jaringan di gedung A Pak? Perangkatnya itu yang namanya gini, mikrotik. Nah, bukan seperti hotspot. Nah, kita gunakan namanya mikrotik. Mikrotik bagus banget. Jadi setiap gedung, setiap apa itu kita menggunakan satu mikrotik. Kita setiap login itu misalkan mahasiswa, dia harus login menggunakan NPM. Kemudian kalau dosen dia menggunakan ID dia, kemudian password sendiri. Jadi tidak hanya bisa sembarang masuk ke jaringan itu. Dengan itu kita bisa mengontrol penggunaan dan pengguna yang bisa memasuki jaringan kita sesuai kebutuhan. Mahasiswa dan dosen. Pendidik juga. Pendidik itu tenaga pendidik. Nah, kalau seandainya yang ini nih misalkan bahkan pendidik ICT. Tuh misalkan loginnya pakai username nama Bang. Kalau seandainya proses login dia akan menyapa kita hai, kemudian bisa diakses. Ini boleh difoto untuk apa? Untuk bisa akses internet. Boleh silakan. Jadi kita menggunakan mikrotik namanya. Di landscape ya. Oke. Jenis berarti kita udah bisa login kan. Kemudian kalau seandainya loginnya kita kalau di Google kita bisa mengeceknya melalui ini. Kalau seandainya ini jalan berarti jalan, atau kita ping melalui CMD. Oke, kita ping. Tapi kalau supaya kita kelihatan jalan, kita gunakan namanya aplikasinya fast.com. Ini kan berarti jalan nih. Cepat internetnya bisa meningkat, bisa menurun, tergantung banyak penggunaan. Itu kalau seandainya mikrotik yang digunakan. Kemudian Selanjutnya pertanyaan ketiga Pak, berapa akses point yang ada di gedung A Pak? gedung A. Iya Pak. Gedung A lumayan banyak. Sesuai nih. Gedung A. Lantai 1 itu pertama dari ujung ke labor geo. Lantai 1 ya. Satu-satu aja akses pointnya. Geser prodi geo.
prodi BK, micro teaching, micro teaching, sejarah, dekan Visum, sosiologi, lab bio 2, lantai 2. Dari ujung itu ruang baca MTK kalau nggak salah, MTK atau biologi, prodi bahasa Inggris. Ini jumlahnya satu-satu ya. Iya. Kemudian micro teaching, studi humanitas S1, bahasa Inggris sudah, studi humanitas sudah, PS, PKN, pustaka, kemudian IP3M. Ya itu, kalau di lantai 3 ruang dosen, Visum, labnya lupa man kasih aja lab gedung A ya. Lupa nama labornya. MTK. Kemudian dia urus prasekyon, lantai 4 ruang Tufel 1, 2. Ya itu. Jadi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, kurang lebih 22. Nah, baik Pak, pertanyaan yang terakhir, apa langkah-langkah yang diambil untuk mengoptimalkan kinerja jaringan di gedung A? Langkah yang pertama itu kita yang ada namanya pengontrolan yang bisa diakses dari ACT. Contohnya pemakaian bandwidth di per gedung, kita ke gedung A, berarti gedung A yang merah. Berarti gedung A penggunanya lumayan besar bandwidthnya. Ini salah satu pengoptimalan yang kita lakukan. Jadi mana yang gedung yang paling banyak menggunakan, kita akan pantau terus setiap hari bisa, dan satu kali 3 bulan kita mengecekkan ke gedung-gedung tersebut intinya, dan ditambah 1 kali 3 bulan mengecekkan rutin, tambah pengaduan sesuai kebutuhan. Jadi kita selain kita pantau, kita melakukan pengecekan setiap 1 kali 3 bulan atau 1 hari, dan pengaduan sesuai tiap gedung yang dibutuhkan. Jadi mengoptimalkan itu sesuai kebutuhan sebenarnya. Dan gitu, kalau dari sini bisa kita pantau kan, yang banyak menggunakan itu dari gedung A yang hari ini
hotspot yang digunakan. Yang paling banyak menggunakan itu mahasiswa. Mahasiswa ini dosen. Kalau hotspot bulanan, nah ini yang paling banyak menggunakan dosen. Ini cuman yang oh iya ini nih dosen. Oke, silakan boleh boleh. Memakai hotspot ini server pengguna anggap segitu hari user belum banyak pengguna server stabil. Kemudian ini per gedung total pemakaian bandwidth per gedung A belum banyak sebagai kelompoknya. Ini yang warnanya merah. Kemudian secara unik ini jarang sih. Emang kalau mau dipoto nggak apa-apa. Belum banyak mahasiswa menggunakan user dan rata-ratanya ini. Jadi kita bisa pantau. Yang banyak penggunanya itu tendik, kemudian dosen, kemudian mahasiswa. Ini rata-rata ini. Ini kan tergantung penggunaan. Kalau seandainya mahasiswa itu lagi ramai banyak. Nama internet kita nih Stinet. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang Pak berikan. Untuk itu kami pamit dulu. Oke. Udah lumayan sih video dari mana.